Ya, mari kita berdoa. Kami minta anugerah Tuhan. Kami percaya dalam pertemuan kami ini kami akan belajar sesuatu yang baik, yang akan menolong kami dalam pelayanan, terutama untuk generasi muda. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan yang daripada Tuhan, dan juga pemahaman-pemahaman sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama tentang mengenal masalah remaja masa kini. Ya, jadi kita dalam pelajaran konseling ini kita harus mengetahui dulu masalah. Jika seseorang pergi untuk berperang, maka dia harus tahu apa yang ada di musuhnya, ya, keadaan musuhnya, ya, strategi musuhnya, ya, dia harus tahu sebelum dia melangkah untuk pergi supaya bisa mengantisipasi dan menyiapkan strategi-strategi untuk berperang. Demikian juga dalam pelayanan konseling, ya. Kita harus mempunyai strategi. Bagaimana caranya? Kenali dulu, ya. Kenali dulu masalah-masalah atau remaja, karakteristik remaja masa kini. Ini dia, mengenal masalah remaja masa kini, ya. Saya dipercayakan pelajaran ini karena saya masih memiliki anak saya masih bertumbuh di remaja menengah dan remaja memasuki remaja tahap akhir, ya. Jadi juga dalam disertasi saya juga mengangkat tema tentang remaja, yaitu tentang bagaimana etika Kristen ini dalam remaja Kristen, bagaimana mereka memiliki etika Kristen. Jadi saya menyelidiki ada 5 sekolah yang ada di Makassar, dan sekolah-sekolah yang mempunyai bukan hanya sekedar yayasan tetapi mempunyai hubungan dengan gereja. Mereka masih lebih baik, ya, etika Kristen mereka dibanding hanya sekedar sekolah yang status atau dikelola oleh yayasan, ya. Nah, oleh karena itu peran atau konseling ini mengenal masalah remaja masa kini menjadi hal yang sangat penting. Nah, jadi kenapa demikian? Karena generasi kita, ya, seperti saya ini berbeda dengan generasi remaja masa kini. Ada banyak kompleksitas yang terjadi, ya, dalam kehidupan mereka saat ini. Bahkan dari data UNICEF tahun 2021 mencatat bahwa hampir 1 dari 5 remaja Indonesia pernah mengalami tekanan mental yang serius, ya. Nah, tekanan mental yang serius ini, ya, sebagian diantaranya disebabkan oleh masalah seksual dan juga masalah identitas, ya. Karena itu ya, penting bagi kita untuk bisa mengarahkan remaja supaya tidak terjebak dalam masalah seksualitas ini dan juga tahu siapa identitas mereka. Ya, hari-hari ini saya lagi khotbah tentang what a man, ya, supaya kita apakah manusia itu, supaya kita tahu siapa identitas kita, supaya kita kenal kenapa saya ada di dunia ini, kenapa saya harus dilahirkan, untuk apa, apakah Tuhan hanya sekedar saja, ya, ketika saya kemudian lahir, itu karena Tuhan lagi iseng-iseng, ya, nggak seperti itu, ya. Nah, isu-isu juga di media sosial, ya. Jadi banyak hal, ya, ketergantungan mereka juga pada media sosial sehingga kurangnya pengembangan diri, ya.
sehingga lemah dari resiliensi, ansosial, dan juga dari keahlian untuk menghadapi setiap masalah-masalah. Nah, jadi remaja sekarang, anak-anak bahkan dari sejak anak dari balita, mereka sangat dekat dengan gadget, ya, dengan HP. Orang tua banyak yang membebaskan anak-anak untuk kemudian bisa terhubung dengan media sosial atau dunia maya, ya, yang di dalamnya penuh jebakan-jebakan, ya, sehingga hal-hal ini akhirnya berpengaruh terhadap mentalitas dan identitas, ya, dari setiap anak-anak generasi kita, ya. Nah, krisis identitas, ya. Kenapa demikian? Ini menjadi pusat dari pencarian diri remaja. Mereka bertanya, siapa saya? Apakah saya cukup baik? Apakah saya dicintai? Ya. Nah, jadi hal seperti ini, ya, ini kemudian menjadi pertanyaan mereka. Karena mereka melihat keadaan mereka, latar belakang kehidupan mereka, orang tua mereka, lingkungan mereka, seolah-olah, ya, seperti tadi, ini apakah saya ini cukup baik untuk ada dalam lingkungan ini? Apakah saya diterima? Apakah saya dicintai? Dan juga hal-hal yang lain, ya, termasuk juga pengangguran di kalangan generasi muda di Indonesia. Ya, ada banyak, ya, ada 9,9 juta jiwa, ya. Penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja, kurang disiplin, sulit mengelola beban kerja, sikap acuh tak acuh, kurang rasa hormat, manja, kurang sopan santun. Nah, ini ciri khas generasi kita, ya, sehingga dalam dunia kerja, ya, turnover itu atau perputaran tenaga kerja itu sangat cepat, ya. Tidak ada yang bisa menetap lama dalam suatu pekerjaan, ya. Karena ini, ya, karena kurang disiplin, ya, sulit mengelola beban kerja. Ketika terjadi friksi, ya, baru ditegur sedikit, yang kondisi mental yang tidak stabil, ya, sikap acuh tak acuh, tidak menghormati orang tua. Saya kemarin ada berbicara dengan seorang gembala senior di Surabaya, dan dia berkata, saya tidak mengerti anak muda ini, ya. Saya memberikan mereka kebebasan untuk mengerjakan pelayanan, tapi ketika diberikan masukan, mereka tidak mau menerima, ya. Mereka acuh dengan masukan saya, ya. Nah, ada kurang rasa hormat dan sebagainya. Nah, inilah ciri khas, ya. Ini ciri khas generasi masa kini, ya. Ya, terutama misalnya masalah identitas diri. Ada yang terjebak dengan hubungan seks karena merasa diri diterima, dikasihi oleh pacarnya, sehingga memberikan sebentar Bapak Ibu, ada telepon penting. Jadi akhirnya dia menyerahkan diri, ya, ya, terjadilah hubungan seperti itu, ya. Nah, oke. Apa yang terjadi dalam masalah identitas ini? Ya, krisis identitas menjadi pusat dari pencarian diri remaja. Nah,
krisis identitas. Remaja masa kini itu krisis dengan identitas mereka. Kenapa? Karena mereka terpapar dengan media sosial. Mereka berusaha untuk menjadi seperti itu, ya. Mereka berusaha untuk menjadi, berusaha untuk menyenangkan semuanya, ya, sehingga mereka tidak tahu, apalagi dalam pergaulan, ya, mereka melihat teman-teman mereka yang lebih daripada mereka, dan mereka berusaha dengan itu sehingga menuntut orang tua untuk bisa bisa memenuhi, ya, kebutuhan mereka atau keinginan mereka. Karena itu, ini menjadi hal yang sangat penting, ya. Mereka bertanya, siapa saya? Apakah saya cukup baik? Apakah saya dicintai? Padahal nyata-nyata pada banyak anak-anak yang dikasihi, yang dicintai oleh orang tua, pun juga terjebak, ya, dalam pergaulan-pergaulan yang buruk, ya. Ya, seperti tadi, karena mereka mau mengikuti zaman ini, mereka mau mengikuti pola orang lain supaya merasa bisa diterima. Misalnya geng-geng, misalnya geng motor, itu kan perekrutannya sungguh luar biasa, di luar nurul, ya, di luar nalar kita, ya. Tetapi mereka banyak anak-anak itu yang ingin masuk di geng motor itu. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka diterima. Mereka merasa mereka dihargai, ada kebersamaan di dalamnya. Nah, psikolog Erik Erikson menyatakan bahwa tahap remaja adalah fase pencarian identitas yang kritis, ya. Dan kegagalan pada fase ini berisiko menghasilkan kebingungan peran, role confusion. Mereka dalam fase ini mereka mengidolakan banyak idola, artis, dan sebagainya. Dan mereka mengikuti idola mereka, cara mereka berpakaian, cara mereka, ya, idola. Mereka mengidolakan, ya. Dan ini juga akan berakibat tidak baik kepada pertumbuhan jiwa, ya, daripada remaja ini. Kalau misalnya yang menjadi role model mereka adalah seseorang yang baik, ya, mereka akan jadi baik. Tapi kalau tidak, ya, akan ada pemberontakan dan sebagainya. Nah, jadi memang, ya, jadi mereka berusaha mencari jati diri mereka, ya. Siapa saya ini, ya. Nah, David Elkind menyatakan begini, identity confusion, ya, kebingungan dari identitas in adolescence is the result of absent emotional mirroring and moral guidance. Itu akibat ketidakhadiran cerminan diri, hal yang berhubungan dengan emosi. Mereka tidak mendapatkan gambaran daripada yang membentuk emosi mereka, dan juga tidak mendapatkan bimbingan secara moral, ya, sehingga mereka kebingungan dengan identitas mereka. Bisakah anak muda Kristen atau generasi atau remaja Kristen yang ada di gereja kehilangan identitas diri? Bisa saja. Bisa saja, ya. Kenapa bisa? Kalau gereja atau pelayanan remaja atau pelayanan generasi tidak mencurahkan, tidak aware, tidak betul-betul terlibat dalam kehidupan mereka, tidak menjadi teladan dalam hidup mereka, ya. Manusia ini adalah makhluk gambar. Apa yang tergambar dalam pikiran mereka, itu yang dikerjakan. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia adalah makhluk gambar.
paradigma itu berbicara tentang apa? Ada yang berjalan di samping atau sesuatu yang ada di samping yang memberikan gambar, yang menyatakan gambar sehingga orang yang berjalan di sampingnya ini bisa melihat gambar itu dan kemudian merefleksikan gambar itu, mengikuti gambar itu. Jadi anak remaja ini butuh gambar, butuh figur. Makanya mereka mencari idola. Mereka berusaha. Makanya saya saya suka juga nonton film-film Korea ya. Dengar lagu-lagu Korea itu juga menarik. Bagaimana industri musik, industri perfilman mereka ya, itu sungguh luar biasa. Ya, untuk menjadi seorang artis, mereka itu dari awal, dari dasar itu bagaimana mereka berusaha untuk pokoknya sekuat tenaga mereka. Tapi banyak juga yang kemudian akhirnya karena mental tidak kuat. Ya, kita lihat ada banyak juga artis-artis Korea yang mengakhiri hidupnya. Nah, tapi banyak orang Indonesia ini mengidolakan artis-artis Korea, ya, karena mereka butuh figur. Ya. Remaja ini butuh figur. Nah, jadi ketika pertanyaan ini tidak dijawab oleh orang tua, gereja, atau komunitas iman, maka remaja akan mencarinya di tempat lain, termasuk dunia maya atau dalam hubungan yang tidak sehat. Ya, misalnya tadi, siapakah saya? Apakah saya bisa dipercaya? Apakah saya baik? Apakah saya dikasihi? Ya, kalau orang tua, gereja, sel group, ibadah youth mereka, ya, tidak memberikan respon yang baik, tidak bisa menjawab pertanyaan mereka dengan baik, maka jangan salahkan mereka untuk mencari jawabannya di tempat lain. Ya, ada anak-anak wanita remaja yang tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan pelukan dari orang tuanya. Akhirnya mereka mencari pelukan dari orang yang lain yang dia rasa bisa menjadi ayah mereka, bapa mereka. Ada banyak hal bisa terjadi. Ya, ada hubungan-hubungan yang tidak sehat. Ya, karena mereka bingung dengan jati diri mereka. Yesaya 43 ayat 1 seharusnya memberikan peneguhan. Jangan takut, ini identitas kita, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ya, jadi memang kita harus terus menanamkan kepada generasi ini bahwa identitas mereka ya adalah anak Allah. Identitas mereka anak raja. Mereka diciptakan dengan kemuliaan. Hidup mereka mulia karena Tuhan. Ya, supaya mereka tahu dan menghargai kehidupan mereka, sehingga mereka bisa tahu apa yang mereka harus kejar, apa yang mereka harus lakukan dalam pergaulan mereka. Mereka tahu tujuan hidup mereka. Ya, mereka tahu siapa mereka. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting. Bukan hanya anak remaja, bahkan kebanyakan orang Kristen tidak tahu jati diri mereka. Ya, padahal kita tahu bahwa orang percaya kepada Yesus, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sudah menerima keselamatan, berarti kita sudah dilayakkan yang dari kita yang dalam perbudakan iblis, dalam dosa, kuasa dosa, telah ditebus oleh Tuhan dan kita telah dilayakkan. Kadang-kadang kita masih berdoa, Tuhan layakkan saya, Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Ya, itu terus ya, Tuhan layakkan saya. Ya, tidak salah
untuk hal itu. Tetapi kita harus sadar bahwa kalau kita terus ada di dalam pemahaman keberdosaan kita, ketidaklayakan kita, padahal kita ini sudah dilayakkan, kita sudah ditebus, kita sudah diampuni. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan kehidupan di dalam Kristus itu? Ya. Nah, ini yang harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi konselor Kristen, Bapak Ibu, saya semua, kita perlu mengarahkan remaja untuk menemukan jati diri mereka. Bukan melalui media sosial, bukan melalui pergaulan yang ada, pergaulan bebas, tetapi dalam identitas mereka sebagai anak Allah, bahwa mereka berharga, mereka mulia, bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupan mereka. Ya, mereka anak Sang Raja. Nah, ini yang harus terjadi. Misalnya, coba kita lihat ada satu kasus. Salah satu kasus nyata adalah viralnya kisah seorang siswi SMP yang hamil akibat hubungan bebas dengan pacarnya, yang ia temui lewat aplikasi pesan. Ya, ternyata juga ada aplikasi yang aplikasi perjodohan. Ya, ada teman saya yang kemudian mendapatkan jodoh lewat aplikasi perjodohan seperti ini. Ya, tetapi di situ juga kita tidak tahu, ternyata ada serigala yang berbulu domba yang siap memangsa anak-anak remaja kita. Ya. Kenapa sampai akhirnya anak ini bisa terlibat dalam hubungan ini sampai dia hamil? Karena ia mengaku tidak merasa cukup berharga untuk menolak, karena takut kehilangan satu-satunya orang yang menganggapnya penting. Karena dia merasa dicintai. Ya. Diterima oleh pacarnya, dihargai, disayang, walaupun itu kamuflase misalnya. Ya. Tapi paling tidak dia merasa dia disayang, sehingga ketika pacarnya meminta semuanya, dia dengan rela hati menyerahkannya tanpa pikir panjang. Ini mencerminkan betapa rasa tidak berharga bisa mendorong remaja ke dalam relasi yang merusak. Ya. Konselor Kristen perlu peka terhadap akar emosional seperti ini dan membawa remaja pada pemulihan identitas dalam kasih Kristus. Nah, bagaimana dengan pertanyaan ini? Bagaimana kalau saya remaja sekarang ini? Bagaimana kalau Heinze ini adalah seorang remaja? Ya, Heinze itu, Hein itu anak laki-laki, anak kecil laki-laki, C yang disayang. Ya. Bagaimana kalau Heinze ini seorang remaja? Kalau kita bandingkan dengan saat kita remaja dulu, ya, dulu ketika bertemu, ya, ini pengalaman saya waktu saya masih remaja, lihat cewek cantik rasanya seperti, tapi hanya sekedar melihat, ya, berpegangan tangan itu merupakan suatu ketakutan. Ada rasa takut. Tapi coba saat ini, bukan hanya remaja, anak kecil saja masih TK, ya, masih TK sudah bisa panggil mama, papa, sayang-sayangan. Ya. Bagaimana kalau saya remaja sekarang? Mari coba kita tempatkan posisi kita, ya, di posisi remaja saat ini. Apa kira-kira yang harus kita kerjakan, ya? Coba kita bayangkan diri kita sebagai remaja masa kini, hidup di tengah gempuran media sosial. Bahkan bukan hanya remaja, bahkan semua kita,
ya generasi tua, generasi muda, kita digempur. Ya, ibu-ibu suka lihat TikTok karena di situ banyak tawaran. Ya, apalagi konten-konten kreatif ya, para kreator berlomba-lomba membuat konten-konten yang kadang-kadang tidak masuk akal, yang kadang-kadang merupakan suatu pembodohan, tapi yang suka itu ribuan, bukan cuma ribuan, ratusan ribu. Gila ya. Bagaimana ada tekanan teman-teman sebaya dibully. Dulu saya dibully begitu rupa. Kenapa? Karena saya kurus, kerempeng. Saya dipanggil gepeng, kerempeng. Dari sejak kecil sampai menikah pun saya masih kerempeng. Tapi bukan hanya itu. Dengan postur tubuh seperti ini pun saya masih dibully. Kegemukan, gendut, batala, dan segala. Tetap, berarti dari kurus sampai gemuk, orang-orang itu suka membuli kita. Mungkin tanpa alasan, cuman kesukaan saja, senang-senang saja. Ya, melihat orang kemudian dibully, dikata-katai. Ya. Nilai-nilai sekarang, nilai-nilai kesopanan, kesantunan itu sudah mulai berubah. Kenapa demikian? Pengaruh globalisasi. Ya. Ya, mungkin ya kalau ada waktu kita bisa melakukan ini. Coba bayangkan ketika kita bangun pagi, hal pertama yang kita lihat bukanlah sinar matahari, tetapi apa? Notifikasi dari Instagram, Facebook, TikTok. Ya. Lihat, ternyata ada teman-teman yang lagi liburan. Wah, asik, ada di mana, lagi makan apa, ya lihat apa. Wah, mendapatkan pujian dan sebagainya. Dan sedangkan saya mungkin yang tidak mampu, orang tua saya tidak mampu, saya tidak bisa kemana-mana selain hanya di rumah. Syukur-syukur kalau pergi ke mall, itu pun kalau ada mall. Tapi kalau di Toraja, ya mau kemana misalnya? Ya, ke lapangan bakti, mungkin saja kalau di Rantepao. Ya, apa yang harus kita banggakan? Ini juga merupakan masalah. Ya, karena kita melihat teman-teman kita mendapatkan ketika dia posting, dia upload sesuatu, mendapatkan like yang banyak. Wah, teman saya terkenal. Ada banyak remaja juga berusaha untuk demikian, terkenal. Ya, sehingga dia mau melakukan sesuatu. Ya, mungkin bisa membuat dia terkenal, ya. Nah, di sisi lain mungkin kita tidak merasa sekeren mereka. Wis. Dulu waktu sekolah ada geng-geng, ada kalau tampilan seperti ini, apalagi kalau misalnya lengan baju di ini, ya dulu ya. Terus ujung kemeja diikat. Wah, rasanya kita paling keren sesekolah itu. Dan ketika guru bicara tentang masa depan, nilai-nilai hidup, tanggung jawab, tapi kita tidak tahu apa itu. Kita tidak tahu akan kemana. Kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Latar belakang kehidupan kita. Apakah Tuhan itu peduli? Apakah ada yang mengerti dengan saya?
Oleh karena itu coba kita pikirkan bersama-sama. Apa yang saya rasakan sebagai remaja? Apa yang menjadi sumber stres saya? Apa yang saya butuhkan dari orang tua, gereja, dan konselor? Ya. Nah, jadi 3 pertanyaan refleksi ini menjadi dasar bagi kita. Kira-kira kalau saya dalam pelayanan remaja atau pelayanan apapun, kira-kira kalau saya seperti mereka, kira-kira apa yang menjadi sumber stres saya? Apa yang saya butuhkan? Sehingga ketika kita mendengar mereka, ketika mereka datang kepada kita dan mempercayai kita untuk mencurahkan unek-uneknya, perasaannya, kita sudah bisa mendapatkan gambaran. Kalau saya seperti mereka, apa yang harus saya lakukan? Ya, misalnya masalah seksualitas dan krisis identitas. Coba kita lihat bersama-sama. Nama klien, misalnya Naomi, 16 tahun. Ya. Masalahnya pernah terlibat dalam hubungan seksual dengan pacar. Jadi merasa diri kotor, tidak layak melayani di gereja. Ia juga mulai mempertanyakan jati diri dan merasa tidak tahu arah hidupnya. Ini masalah yang dihadapi oleh Naomi. Ternyata dalam usia 16 tahun dia sudah berhubungan seksual dengan pacarnya. Sehingga ketika koordinator ibadah remaja, ya ibadah generasi datang, ayo Naomi melayani, dia tidak mau. Karena dia merasa dirinya kotor, tidak layak. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini ada narasi daripada konseling itu. Ini sebagai contoh, bukan ini sesuatu yang harus ya kita bisa mengembangkannya, tapi ini merupakan contoh. Jadi ya mungkin saya sebagai pembina dari Naomi ini, ya, saya akan membuka percakapan. Naomi, terima kasih ya sudah datang, sudah mau ketemu, ya. Tapi kamu itu tidak sendiri. Banyak juga remaja yang bergumul di masa ini. Dan ini merupakan tempat aman untukmu. Nah, yang menjadi permasalahan bagi remaja, mereka tidak menemukan tempat aman untuk berlindung, tempat aman untuk curhat. Selama ini mungkin ketika mereka curhat, mereka lebih banyak dinasehati, tapi bukan hanya nasihat, dihakimi, seolah-olah menasehati mereka. Padahal ternyata merupakan penghakiman kepada mereka. Kamu itu harusnya tidak begini, kamu itu begini, kamu begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Anak-anak sekarang ketika kita katakan demikian, mereka akan langsung cenderung tertutup. Ini bukan tempat aman saya. Ketika mereka ada dalam satu komunitas, dan bagi kita sebagai orang tua, itu komunitas yang rusak, yang tidak baik. Tapi ketika dia ada di situ, ketika dia curhat, ketika dia cerita, mereka cuma bilang, sama jaki kita, ayo kita sama-sama. Jadi dia merasa diterima, ya, tidak ada yang menghakimi, justru yang ada suatu penghiburan. Nah, coba kita lihat ini. Naomi mulai menangis. Dia bilang, saya merasa jijik, Kak. Saya sudah gagal. Apakah Tuhan bisa ampuni? Sebagai seorang konselor, dia tidak segera memberi nasihat. Tapi dia membiarkan Naomi untuk mencurahkan perasaannya. Dia berikan tisu, biarkan keheningan. Ya. Ketika konselor ini sudah bisa melihat Naomi sudah agak tenang, lalu kemudian konselor itu berkata, Naomi,
Ada ayat firman Tuhan. Aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jadi Tuhan itu mengenalmu. Bahkan ketika kamu jatuh, Dia tidak membiarkanmu. Dia memalingkan, Dia tidak memalingkan wajahnya. Dia mengasihimu, Naomi. Akhirnya Naomi mengungkapkan perasaannya. Saya takut. Saya takut nanti saya dikucilkan karena mereka tahu mungkin saya sudah pernah berhubungan. Saya sudah jatuh dalam dosa seksual. Saya tidak pantas ikut pelayanan. Kalau saudara bilang, Naomi, pelayanan bukan untuk orang sempurna. Gereja adalah tempat pemulihan. Tuhan tidak ingin kamu terjebak di masa lalu. Tapi mari berjalan ke masa depan bersamanya. Jadi mari kita praktekkan teknik mendengarkan aktif dan tidak menghakimi. Saya percaya sesi Bu Yunike telah membuka paradigma kita, bagaimana kita menjadi konselor, ya. Kita mempunyai empati, ya. Ya, mari kita harus dengarkan secara aktif, lebih banyak mendengar, tidak menghakimi, ya. Ajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif, misalnya apa yang membuatmu merasa tidak layak, ya. Baru kemudian bimbing pada kasih Tuhan, ya. Bukan karena rasa bersalah, tapi penerimaan kita juga seperti penerimaan Allah kepada orang-orang yang bersalah, ya. Ya. Misalnya kita bisa kasih ayat Yohanes 8 ayat 11. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, misalnya masalah hubungan dengan orang tua dan gadget. Jadi survei Kominfo, ada 92% remaja mengakses internet lebih dari 4 jam sehari. Remaja, saya nggak tahu kalau orang tua, ya. Biasanya di handphone itu ada catatannya, laporan mingguan, bahwa Anda mengakses lebih 1 jam dibanding minggu lalu. Wah, ada laporannya, ya. Ya. Nah, dan juga gadget ini atau media sosial itu dia tahu kebiasaan kita. Kalau kita misalnya suka buka toko-toko online, ada produk-produk tertentu yang kita suka lihat, itu terus yang nanti akan dia munculkan sesuai ketertarikan kita. Dia akan menggiring kita untuk ke sana terus, ya. Kita buka yang lain, ada iklan yang ini muncul, dia akan giring kita dan sebagainya, ya. Nah, jadi 92 remaja mengakses internet lebih dari 4 jam sehari. Ketika percakapan tatap muka digantikan dengan notifikasi dan perhatian digantikan dengan likes, maka bukan hanya komunikasi yang hilang, tetapi juga kehangatan emosional. Ya. Nah, kita bisa lihat ini di meja makan atau dalam pertemuan-pertemuan, ya, dan sebagainya. Ini ada gambaran ini, ya, ada notifikasi, ada likes, ya, dan sebagainya. Sehingga, ya, makanya dikatakan dunia maya, dunia yang semu sebenarnya, ya. Amsal 22 ayat 6 menasehati, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tapi sayangnya dalam praktek, banyak orang tua menyerahkan pendidikan nilai pada layar ponsel atau pada sekolah, padahal lebih banyak mereka ada di rumah. Nah, masalah FOMO ini juga penting, ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara tahu dengan masalah FOMO ini. Apa itu FOMO? Ya, coba kita lihat, ya. Faktor lain, tekanan pergaulan dan rasa takut tertinggal, ya. FOMO, fear
of missing out. Ya, takut tertinggal. Ya, tidak ikut dalam tren. Ya. Jadi ada ketakutan seperti ini. Sehingga, tren apa lagi nih? Ikuti. Tren apa lagi nih? Ikuti. Itu merupakan masalah bagi remaja. Dan saya percaya juga mungkin bukan cuma remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya kita coba misalnya. Ya, tren baju yang ada cuma talinya seperti ini, ya, garis begini, sini kosong. Wah, coba lihat, saya bilang hampir semua wanita pun mengikuti tren demikian. Ada lagi tren yang kemeja, blus, ya, satu dimasukkan di rok atau celana, satu dikeluarkan. Wah, hampir semua mengikutinya. Ya. Tren itu namanya FOMO, fear of missing out. Ya. Apa ini FOMO? Remaja yang tidak update, up to date, ya, dianggap aneh atau ketinggalan zaman. Ini mendorong mereka melakukan sesuatu bukan karena nilai, tapi karena tuntutan sosial. Ya. Jadi sekali lagi, mereka lakukan ini karena tuntutan sosial. Bagaimana? Karena teman-temannya, pergaulannya, dunia maya, semuanya seperti itu. Karena mereka takut dianggap aneh, akhirnya mereka ikut ke dalamnya. Dan dalam psikologi ini dijelaskan dengan konsep peer pressure yang dapat merusak kehendak moral bila tidak dibekali kemampuan untuk berkata tidak. Ya. Nah, ini akan menyebabkan tekanan moral. Ketika mereka mau demikian, ternyata mereka tidak dapat dukungan. Misalnya mereka ada kostum lah dan sebagainya, ya, atau gadget lah. Tapi karena orang tua tidak mampu menyediakannya, akhirnya ya ini mempengaruhi mental mereka. David Elkin mengatakan bahwa ketidakdewasaan emosional remaja membuat mereka lebih rentan pada tekanan teman sebaya karena kebutuhan mendalam untuk diterima. Ya. Roma 12 ayat 2 ini menjadi pegangan penting. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apalagi ini sebuah kasus aktual, ya, yang itu ada challenge ekstrim ya, kita bisa lihat akhirnya berujung kepada petaka. Ada yang kemudian masuk rumah sakit, kecelakaan dan sebagainya. Ada yang lompat, patah kaki, bahkan kemudian ada yang sampai meninggal. Ya, ini banyak challenge di anak-anak muda. Ya, kenapa mereka bisa tahu challenge ini? Media sosial sekali lagi. Kalau tidak ada pendampingan, kalau tidak ada pengarahan, maka media sosial lah yang akan menuntun mereka, mengarahkan mereka. Ya, misalnya ada yang bawa mobil tanpa pakai, ditutup matanya dan sebagainya. Tugas konselor Kristen adalah memperkenalkan remaja pada penerimaan sejati yang berasal dari Allah, bukan dari validasi dunia maya yang cepat hilang. Ya. Nah, Craig Detwell berkata begini, remaja adalah digital native, tetapi mereka tetap makhluk relasional yang merindukan pelukan, bukan hanya sinyal. Ya, remaja, ya, mereka juga perlu sentuhan, belayan dari orang tua, kasih sayang. Bukan kemudian ini gadget, ini uang pulsa, ya, ini uang kuota,
bikin konten, nonton, lakukan, main game, tapi tidak pernah ada pelukan kasih, ada kehangatan dan sebagainya dari keluarga. Ada simulasi orang tua dan remaja. Judulnya adalah "Ma, dengarkan aku dulu." Aha. Biasanya orang tua, nak, dengar kok. Ya, dengar kok, ini apa yang mama katakan ini, apa yang papa katakan. Dengar kok. Tapi judulnya adalah "Ma, dengarkan aku dulu." Seberapa banyak orang tua tidak mau mendengarkan apa yang anak-anaknya katakan. Ada banyak. Ini akhirnya menimbulkan permasalahan. Apakah aku dicintai? Kok aku dibedakan? Dan sebagainya. Nah, coba lihat ya. Jadi seorang anak remaja perempuan 16 tahun baru saja pulang dari sekolah. Nilainya turun drastis dan dia lebih banyak diam. Oke, berapa banyak orang tua yang bureng? Banyak. Yang mendorong anak-anaknya bahkan sampai dileskan sampai tengah malam. Bureng, tahu bureng? Buru ranking. Banyak orang tua yang mau anaknya berprestasi, didorong, dikasih macam-macam. Bahkan saya pernah melihat ada satu keadaan anaknya lagi tertidur, capek, tapi dipaksa, "Ayo bangun, pergi les." Padahal itu sudah jam 10:30 malam. Ini orang tua yang bureng, buru ranking. Akhirnya apa? Ketika anak remaja ini nilainya turun, dia tertekan, takut. Ya, akhirnya terjadi dialog. Ibunya bertanya, "Kenapa, nak? Kenapa nilaimu turun semua?" "Mama kecewa. Kamu itu kurang belajar. Kamu itu hanya lihat handphone. Kamu itu. Tapi anaknya bilang, "Tidak apa-apa, Ma." Karena dia tahu. Ya. Dia mau jelaskan apapun ke mamanya, tapi mamanya pasti tidak akan terima. Ya. Jangan bilang enggak apa-apa, itu kamu main HP terus. Teman-temanmu juga aneh-aneh. Kamu lah mikir sih masa depanmu. Anak-anak saya tidak paksa demikian. Saya tidak paksa mereka harus jadi juara. Karena saya punya sepupu, cuman beda 8 tahun. Waktu dia SD, dia belajar setengah mati. Sampai tengah malam. Oke lah, dia dapat ranking. Kalau bukan ranking 1, ranking 2. Saya yang hanya banyak main, untung-untung dapat 10 besar, 5 besar pun bersyukur. Tapi pernah saya dapat juara 3 bersama. Teman saya sekarang yang juara 3 bersama itu, dia seorang polisi, ya, dengan pangkat yang luar biasa, ada di Ambon sana. Tapi pada akhirnya, setelah SMP, SMA, nilainya, dia orang pintar, tapi karena mungkin sudah dipaksa demikian, akhirnya dia seharusnya bisa mengambil kuliah jurusan yang wah begitu. Tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk ambil bahasa. Tidak masalah dengan itu. Tetapi kalau dilihat dengan kemampuannya, dia bisa lebih daripada itu. Mungkin sekarang dia bisa jadi profesor atau seorang, iya, tapi ya itulah. Mungkin juga ini bentuk kekecewaan terhadap orang tuanya yang terus menekan dia. Harus belajar dengan rotan, dengan disiplin dan sebagainya. Ya, nah, anak ini sambil tangis dia berkata, "Ma, aku capek." Coba kita tempatkan diri kita
di posisi anak kita. Aku gak ngerti harus gimana. Aku merasa sendirian. Semua orang lihat nilai, lihat prestasi, tapi tidak ada yang bertanya, "Nak, kamu capek?" Tidak ada yang memberikan penghiburan. Tidak ada yang mengetahui perasaanku. Aku selalu dituntut. Tapi pernahkah kalian mengerti perasaanku? Pernahkah kalian mengerti keadaanku? Aku capek. Banyak anak-anak yang seperti ini, yang akhirnya, mohon maaf, mereka karena saking tertekan dan tidak mendapatkan jalan keluar. Kalau mereka tidak punya teman untuk curhat, pada akhirnya mereka akan mengakhiri hidup mereka. Ibunya kemudian terdiam, "Maaf ya nak, Mama terlalu takut kehilangan kamu sampai lupa untuk mendengarkan." Apakah dialog ini mencerminkan relasi yang sehat? Di mana letak kegagalan komunikasi dari dialog tadi? Bagaimana seorang konselor atau pendamping kita bisa menjembatani kedua pihak ini? Karena itu setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19. Simulasi 3, ketergantungan media sosial dan FOMO. Saya nama Kevin, 15 tahun. Ya, wah. Pokoknya Kevin ini selalu setelah pulang sekolah di gadget terus. Ya. Masalah kecanduan TikTok, tidur hingga jam 3 pagi, nilai menurun drastis. Takut ketinggalan tren dan merasa cemas jika tidak online. Berarti kalau dia tidak online, dia akan ketertinggal. Ya. Mungkin nanti besok di sekolah ada bahan pembicaraan. Tadi malam itu ada begini. Kevin mungkin kalau dia tidak ikut, ada apa? Seolah-olah dia kehilangan. Ya. Dan pada waktu ketika mungkin dia bertanya, apa yang terjadi? Makanya kok bergaul kok. Seperti itu ya. Mari kita kenali bahasa FOMO dari remaja. Latih tarik. Apa yang kamu takutkan kalau tidak update atau up to date? Aja untuk journaling harian. Apa yang paling membuatku damai hari ini? Beri renungan ya. Kasih ayat, penguatan. Nah, coba kita lihat ini narasi konselingnya. Konselor berkata, "Kevin, boleh cerita, biasanya kamu tidur jam berapa?" Kevin jawab, "Jam 3, kadang jam 4. Soalnya apa? Ada challenge baru tiap malam." Wah, ini dia. Ya, konselor, challenge-nya seru ya. Wah, dia seolah-olah ingin terlibat. Konselor ini ingin terlibat. Wah, gimana challenge-nya? Oh, mungkin Kevin akan cerita bla 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 bla. Tapi kan Kevin, kamu kan punya sekolah tuh. Kalau kau tidur jam 4, jam berapa kamu bangun? Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Iya Kevin, iya kak, saya mulai pusing. Memang saya bangun itu pusing, saya malas. Dan ya itulah biasa, mama saya pasti akan marah. Ya, korok-koroang. Ya. Nah, dia mulai mengungkapkan. Akhirnya ya, setelah dia ungkapkan begitu, ya Kevin tahu masalahnya apa. Akhirnya dia diarahkan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi.
Dia katakan, saya takut gak dianggap keren kalau gak ikut konten. Konselor berkata, kamu tahu siapa yang lebih dulu anggap kamu berharga? Tuhan. Kamu gak perlu likes untuk merasa cukup. Ada tanda-tanda remaja bermasalah. Ya, banyak remaja tidak menyampaikan masalah secara langsung, tapi menunjukkan melalui perilaku. Misalnya menarik diri dari pergaulan, menjadi mudah marah, agresif, senang menyendiri, memberontak, kalau dibicarai menentang, ya, nada tinggi menghadapi orang tua, bahkan mengucapkan kalimat negatif tentang diri sendiri. Ya, memang saya tidak berguna, jangan anu saya, memang saya anak yang begini, memang saya begini, ya. Mama tidak usah anu saya, mama tidak usah ajar saya, memang saya seperti ini, ya. Nah, beberapa banyak remaja mengalami tekanan, menunjukkan gejala depresi, kehilangan semangat, tidur berlebihan, bahkan menyakiti diri sendiri. Ya, ini bisa terjadi. Kenapa? Karena mengalihkan rasa sakit yang ada di dalam. Tertekan. Jadi mungkin dia tidak bisa menumpahkan itu kepada orang lain. Ya, dia kemudian bisa ambil pisau, sakiti dirinya, atau hal apapun untuk melampiaskan itu semua. Bahkan menurut WHO, bunuh diri menjadi penyebab kematian ketiga terbesar pada usia 15-19 tahun secara global. Ini mengerikan, ya. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyepelekan kalimat seperti ini. Aku capek hidup, aku tidak berguna. Bahkan kemarin di Toraja ada 2 lagi yang kemudian ditemukan bunuh diri. Satu anak 10 tahun, satu usia kurang lebih 20 tahun. Contoh kasus, seorang remaja laki-laki di sekolah Kristen merasa tidak punya nilai karena selalu dibandingkan dengan kakaknya yang lebih pintar. Orang tua, jangan membanding-bandingkan anak-anak kita. Mereka punya kekhasan sendiri, keunikan sendiri, sehingga ia mulai membenci dirinya, merusak barang, menulis hal-hal gelap di buku hariannya. Guru bimbingan konseling yang biasa di sekolah itu hampir terlambat menyadari, sampai pada akhirnya sang anak mengatakan ia sudah tidak tahan hidup. Lalu kemudian guru BK-nya, untung guru BK-nya orang Kristen, orang percaya. Kalau tidak, gimana? Intervensi konseling, doa bersama, akhirnya membuka jalan pemulihan ini. Ya, ini menegaskan pentingnya kepekaan, keterlibatan aktif, dan dukungan spiritual dalam menghadapi remaja bermasalah. Ada satu kasus di Toraja, kami tim pernah menghadapi ini. Jadi satu sekolah Kristen, ya, tiap kali gurunya menyebut kata keluarga, orang tua, ayah, ibu, yang berhubungan dengan keluarga, anak ini, sang wanita, gadis ini, dia mulai merasa sesak nafas, bahkan bisa sampai pingsan. Ternyata dia menghadapi suatu tekanan dalam keluarga. Orang tuanya bercerai, dia sebelumnya hidup dengan ayahnya, tapi kemudian ibunya mengambil dia, tapi ternyata ibunya sudah kawin dengan orang lain. Dan kemudian bukan ayah tirinya saja yang menekan dia, ibunya justru yang sampai akhirnya untuk menghidupi dirinya saja, untuk bayar uang sekolah, dia harus jadi penari. Ada banyak teman-temannya juga seperti itu. Ada yang diperkosa berulang-ulang kali, sampai kepala sekolahnya berkata, kami tidak tahu harus melakukan apa lagi, kami tidak mampu.
Saya kira ini merupakan tugas kita bersama. Ya, ini di Toraja. Bapak Ibu Saudara yang ada di Toraja, ini merupakan tugas kita bersama. Kita dibekali dengan pelajaran-pelajaran penting seperti ini untuk kemudian bisa masuk menjadi garam dan terang, menolong mereka, anak-anak ini. Ini masa depan, bahkan bukan masa depan lagi. Ini adalah, ya, ada yang berkata generasi muda adalah pemimpin masa depan. Sehingga nanti baru mereka akan memimpin, dibentuk kemudian. Padahal generasi muda adalah pemimpin masa kini juga. Ya. Ada simulasi keempat, remaja ingin keluar sekolah. Judul kasus, aku tidak dihargai, Kak. Riko 17 tahun, siswa kelas 11, datang ke ruang konseling dengan wajah murung. Ia sering dicap malas oleh guru, ditertawakan teman karena penampilannya tidak trendy, dan di rumah juga jarang diajak bicara. Ya. Apa tujuannya? Memberikan contoh bagaimana konselor hadir tanpa menghakimi, menggunakan pendekatan empatik dan spiritual, memberikan harapan dengan dasar teologis yang kuat. Dialog simulasi. Riko, terima kasih, ayo cerita apa yang kenapa kamu berhenti sekolah? Aku capek, Kak. Di sekolah aku kayak gak ada gunanya. Teman ngejek, guru juga kayak malas lihat aku. Kamu bilang gak ada gunanya, berarti kamu merasa tidak dihargai ya? Iya, di rumah juga gak ada yang tanya kabar tentang aku. Aku cuma numpang hidup. Ya, dianggap aku ada tapi tidak ada ya. Konselor Riko boleh ceritakan satu hal. Aku boleh ceritakan satu hal dalam Alkitab. Tuhan bilang kau berharga di mataku. Tapi semua orang gak percaya itu. Mungkin mereka lupa menunjukkan kasih ya. Jadi ini menunjukkan empati. Ada juga simulasi menarik diri dari ujaran negatif. Joshua tiba-tiba berhenti ikut komunitas gereja, jarang bicara, suka menulis di buku catatan. Saya tidak dibutuhkan, lebih baik saya hilang, tidak ada lagi dalam peredaran. Ya. Kenapa? Ya, jangan buru-buru beri solusi. Hadir dulu, empati. Ya. Gunakan kalimat afirmasi. Kamu dicintai, kamu dihargai. Ajarkan doa yang sederhana. Tuhan, aku lelah, tapi aku percaya dekat kepadamu. Narasi konseling. Konselor dipanggil oleh guru karena Joshua tertutup dan murung. Ya, ini untung ada hubungan antara guru dan konselor. Tapi kalau tidak, bagaimana anak-anak kita? Hai Jos, kita belum ngobrol lama. Gimana kabarmu hari-hari ini? Jos aja mengangguk. Tapi konselor juga tidak memaksa. Ayo ceritakan, ayo apa kamu masalah? Enggak ya. Konselor, aku dapat kabar kamu sudah lama gak ikut youth ya. Ya, aku tahu ya. Kadang dia bisa jadi cara kita bilang aku butuh didengar. Iya Kak, saya capek. Saya merasa tidak ada gunanya. Apa yang saya lakukan tidak dihargai. Konselor tidak kaget. Lalu dia mengutip Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Lalu dia mulai menguatkan. Joshua akhirnya berkata, saya cuma mau didengar. Dan saya konselor, dan saya mau duduk di sini mendengarkan kamu. Sebanyak kamu mau bicara, kamu berharga, Josh. Nah, jadi dari pelajaran kita pada hari ini, ternyata ada banyak masalah-masalah yang dialami oleh generasi muda, anak-anak remaja kita. Juga masalah itu bisa timbul karena keluarga, ya. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang ada di dalam keluarga, mereka mencari jawabannya di luar. Sehingga salah satu pelarian yang terdekat adalah gadget dan sebagainya. Oke, kita sudah 1 jam berbicara. Silakan Bapak Ibu Saudara kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, atau ada yang ingin
uh, memberikan kesaksian atau pengalaman-pengalaman, silakan. Halo, di sini ada Ibu Evi, Mbak Wahyu, Ibu Noni, Pak Marlon, Ibu Yesi, Bu Ratna, Ibu Serni, Ibu Esther, Pak Marto. Semangat. Iya, silakan. Halo. Ya, silakan Pak Marto. Ya, terima kasih. Mohon maaf karena jaringan bermasalah karena saya di kampung. Siap. Saya ingin berbagi cerita sedikit ya. Karena saya guru di sebuah sekolah di SMP. Siap. Nah, ada salah satu siswa yang selalu datang dengan penampilan yang aneh-aneh. Aha. Dengan penampilan seperti itu, rata-rata guru menganggap bahwa dia itu nakal. Iya. Nah, ternyata tidak seperti itu. Itu mencari perhatian. Nah, karena orang-orang mencari perhatian itu selalu tampil agak aneh supaya menjadi pusat perhatian. Iya. Jadi orang yang seperti itu belum tentu nakal. Itu mencari perhatian. Seperti misalnya ada yang motor dengan kendal pot yang besar sehingga kalau dia jalan orang bisa lihat, wah itu dia. Nah, anak ini ketika saya panggil, saya tanya, kenapa seperti itu? Ternyata itu merupakan salah satu perlindungan diri bagi dia. Iya. Artinya dengan tampil seperti itu, dia merasa bahwa dia juga bisa melakukan sesuatu yang bisa dihargai. Nah, jadi walaupun dalam hal ini perlindungan diri yang negatif, tetapi itu salah satu cara yang ditampilkan untuk membangun jati dirinya. Iya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa mengerti bahwa ini anak sebenarnya tidak nakal, cuma butuh perhatian dan butuh bimbingan. Masalahnya sekarang kan rata-rata orang kalau ada aneh-aneh itu sudah langsung dicet bahwa anak itu nakal. Nah, ternyata tidak. Ya. Jadi kalau kita bilang tentang landasan psikologi itu kan ada perhatian dan ada perlindungan diri. Betul. Jadi yang rata-rata kita salah paham tentang hal itu. Ya, seperti juga satu kasus lagi. Ya. Anak SMP baru kebetulan sudah hamil. Ya. Nah, ketika saya kenapa seperti itu, dibilang saya juga ingin mengatakan bahwa saya itu bisa disukai orang. Kan begitu. Betul. Ya Pak, saya pikir itu kasus-kasus ya. Nanti mungkin Bapak bisa sempurnakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Marto. Memang ya itulah yang terjadi karena mereka nggak punya gambar. Jadinya mereka melihat hal-hal yang negatif dan bagi mereka itu sesuatu hal yang menarik. Ya, mereka akan menjadi seperti itu untuk kemudian ya seperti tadi Pak Marto bilang membentengi diri mereka. Ya, membuat ruang aman bagi mereka. Ya, jadi ya itu tadi memang penting untuk tidak kemudian kita menghakimi dulu. Ya, kita harus cari tahu apa yang menjadi latar belakang mereka berbuat seperti itu. Dan kemudian kita harus membuka ruang aman bagi mereka. Ya, supaya kita terhubung dengan mereka dan mereka merasa aman dengan kita, ya. Akhirnya ya kita bisa menolong mereka. Tapi ingat, kita bukan Superman, ya. Kita bukan Superman yang ya karena ada apa seperti itu yang ingin menggantikan posisi mereka dan sebagainya. Ya, kita juga bukan Tuhan untuk mereka. Oke, terima kasih Pak Marto. Apakah masih ada lagi? Silakan.
Saya. Ya, silakan Pak Wahyu yang ulang tahun. Jadi gini, kan tadi kan sempat ada penjelasan bahwa remaja itu jangan menggunakan kata jangan ini, jangan itu. Nah, kira-kira pendekatan seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai kata ganti jangan untuk supaya pesannya tersampaikan, tapi kita mengurangi kata itu. Kira-kira pendekatannya seperti apa? Ya, jangan itu kan kita harus menggunakan kata yang sebaliknya. Kita membalikkan, jadi perkataan negatif dibalikkan menjadi kata yang positif. Ya, jangan pegang itu nanti kamu begini. Nah, ini belum bisa. Ya, kita ubah seperti itu, ya. Jangan, karena memang anak remaja, anak-anak kalau dikatakan jangan atau tidak, mereka akan berusaha untuk mencari tahu dan melakukan, bahkan melanggar kata jangan itu. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada pengalaman tentang kata jangan atau tidak ini. Bahkan sekarang Indonesia sudah menerapkan jangan mempergunakan kata saya atau aku, ya, dalam mengajar. Aku, ya. Gimana? Mungkin Ibu Esther kah? Ibu Noni ada pengalaman dengan kata jangan ini? Pak Marto, Ibu Evi? Gimana, Bu? Ada pengalaman dengan menggunakan kata jangan? Pak Marlon? Ya. Ya, memang secara kata jangan akan menghasilkan sebuah pemberontakan. Sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang positif. Ya, kita bisa gantikan kata jangan dengan kata-kata yang lain yang lebih baik. Jangan ribut. Ya, kita bisa menggantikan, ya, ketenangan adalah sesuatu hal yang baik, ya. Jadi kita bisa menggantikan dengan kata yang lebih baik. Misalnya anak-anak kita, ya, silakan. Halo, siapa? Bu Hosana? Ya. Kita diam sejenak, ayo coba kita lakukan sesuatu yang baik, ya. Seperti itu kira-kira Mbak Wahyu. Siap, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ada? Bu Esther ada ingin memberikan masukan? Silakan, Bu. Saya lagi mikir, Pak, apakah saya pernah menggunakan kata jangan? Saya bingung tadi jawab. Iya. Kalau saya, Pak, saya menghindari kata kenapa. Itu kalau yang pengalaman saya menghindari kata kenapa, tapi bahasanya kenapa itu diusahakan tidak keluar, tapi dengan bahasa yang lebih panjang begitu loh. Kalau kenapa tuh kadang-kadang orang suka jengkel gitu terima kata kenapa itu. Jadi apa yang pertama sih kalau yang pernah saya lakukan, Pak, apa yang kamu rasakan gitu, atau apa yang kamu pikirkan gitu. Kayaknya lebih ke situ. Jadi kalau untuk jangan, seingat saya sih saya kan lupa, Pak, untuk apakah saya pernah menggunakan kata itu. Iya, gitu. Betul.
Iya. Jadi menggunakan pertanyaan yang terbuka supaya kita tahu sebenarnya apa sih yang kamu mau, kamu rasakan, kamu pikirkan. Itu sih, Pak. Ya, terima kasih Bu Esther. Ya, ini hal-hal yang penting ya. Karena ada kata-kata ya yang bisa menimbulkan emosi, perlawanan ya. Oke, Bapak Ibu masih ada? Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, kita akan berdoa untuk Mbak Wahyu yang ulang tahun. Karena itu saya minta Ibu Esther yang pimpin doa. Baik, kita sama-sama akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Kami minta terus hikmat-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami ya Bapa, untuk kami boleh menjadi konselor yang memiliki hati Bapa, yang memiliki kasih Kristus, yang mempunyai empati ya Tuhan, seperti Engkau ya Bapa. Tuhan, Engkau yang pakai kehidupan kami lebih lagi, berikan kepekaan kepada kami ya Tuhan untuk melihat sekeliling kami, sehingga kami boleh menjangkau jiwa-jiwa yang mungkin mereka tidak dijangkau oleh orang lain ya Tuhan, tidak dimengerti oleh orang lain. Tetapi keberadaan kami adalah boleh menjadi terang bagi mereka ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati Kristus terus ada bagi kami semua, kasih Kristus ada bagi kami semua, sehingga kami boleh mempraktekkan segala sesuatu yang kami boleh pelajari selama beberapa minggu ini ya Tuhan, untuk lebih baik lagi ya Tuhan, menjadi seorang konselor Kristen ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Pak Hence yang sudah membagikan materi hari ini Tuhan. Engkau yang akan memperluas terus kapasitas pelayanan, pekerjaan ya Tuhan, Engkau perluas sehingga boleh menjadi pengajar yang benar-benar memberikan dampak bagi dunia ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mbak Wahyu yang berulang tahun kemarin ya Bapak. Kami minta Tuhan Yesus masa depannya pengharapan ada bersama dengan Mbak Wahyu ya Tuhan. Engkau akan jadikan dia teladan di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam kasih, di dalam kesuciannya. Engkau akan jadikan dia teladan ya Tuhan. Masa mudanya Tuhan memiliki dampak yang positif dimanapun dia berada. Tuhan, Engkau yang jaga dan lindungi Mbak Wahyu ya Tuhan. Apapun yang menjadi cita-citanya Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang akan memberikan tepat pada waktunya. Sehingga Tuhan, kami yakin dan percaya segala sesuatu yang Kau siapkan dalam kehidupan Mbak Wahyu Tuhan, semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan, dan semuanya ada di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini, berikan kami terus semangat yang mau belajar lebih lagi Tuhan, mengenal akan kasih-Mu, untuk boleh menjadi konselor yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kau akan pakai kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Esther. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu minggu depan lagi ya. Siap. Oke. Terima kasih, siap. Tuhan berkati.